Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Supatini dari kelas PTIKD. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ilmu komputer dengan tema sejarah perkembangan komputer. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer. Sebelum abad ke-20 ada dua kelas alat penghitung, yaitu alat digital yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya, contohnya kalkulator dan jam digital. Kedua, alat analog. Pada alat ini kondisi akhir dari besar yang dihitung, baik dari panjang, tegangan, ataupun sudut yang menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Selanjutnya, tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Ada beberapa ahli yang sangat mempengaruhi perjalanan atau perkembangan dari alat hitung sederhana sampai terbentuknya komputer modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Pertama, Wilhelm, tahun 1592 sampai 1635. Catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kedua, Blaise Pascal dari Prancis, tahun 1623 sampai 1662. Pascal merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama Pascal atau Pascaline. Ketiga, Gottfried Leibniz, tahun 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanik. Keempat, Charles, tahun 1791 sampai 1871. Charles lahir di London 26 Desember 1791. Tahun 1821, Charles menciptakan difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Charles dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Kelima, Augusta Ada, tahun 1816 sampai 1852. Anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada analytical engine. Pada tahun 1983, ADA merupakan salah satunya bahasa komputer yang digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat perang. Yang keenam, kendali komputasi. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analitis, yaitu bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut, dan bagaimana melakukan operasi matematika tanpa campur tangan manusia. Yang ketujuh, Basil Boucher, tahun 1725, yaitu pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jegouat. Yang kedelapan, Joseph Marie Jegouat, tahun 1752 sampai 1834, yang memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dengan merancang sistem kendali menggunakan kartu berlubang. Perintah pengolahan dapat diperbaiki dengan menggunakan kartu, bukan hardware-nya. Yang kesembilan, The International Business Machine Corporation, IBM, kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi, di antaranya penganalisis diferensial yang dibangun oleh MIT tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush yang berguna untuk memecahkan persamaan pada beberapa cabang ilmu matematika.
Selanjutnya, Electrical Numerical Integrator and Computer. Adapun anggotanya yaitu Jeff Vesper, Esther Jr., John Grisbrenner, Sam Feldman, Herman H. Goldstein, John W. Mauchly, Harold Pender, Major General, dan Kolonel Paul Angelo. Selanjutnya, Electronic Numerical Integrator and Computer. Pertama, komputer elektromekanis. Sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman, membuat mesin hitung sederhana. Kedua, komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan, antara lain IBM dan Laboratorium Telepon Bell di bawah pimpinan George Stibitz yang dinamakan komputer angka kompleks. Adapun Howard Ike tahun 1900 sampai 1957 merancang Harvard Mark I disebut sebagai Automatic Sequence Controlled Calculator tahun 1944 yang termasuk komputer mekanis. Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan menggunakan tabung elektronik. Yang ketiga, konsep program tersimpan. John von Neumann 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep program tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar tentang perangkat lunak. Selain itu, terdapat satu program untuk komputer digital, pertama yaitu untuk menguruskan data atau sorting. Selanjutnya, Alan Turing tahun 1912 sampai 1954. Alan Matheson Turing lahir di London 23 Juni 1912. Tahun 1935, Turing memberikan solusi mekanikal berupa konsep mesin universal Turing. Dalam konsep ini, Turing menggambarkan sebuah mesin yang mampu memecahkan rangkaian beberapa 0 dan 1 atau digit binary yang akan menjelaskan cara penyelesaian masalah matematika. Pada tahun 1936, Turing mengeluarkan paper dengan judul On Computable Numbers with an Application. Tahun 1947, Turing menulis sebuah paper tidak pernah ia terbitkan selama hidupnya mengenai konsep jaringan neural. Dan kemudian pada tahun 1950, Turing mengeluarkan paper yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam papernya, Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki artificial intelligence. Selanjutnya, komputer generasi keempat. LSI mampu membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration (VLSI) muncul dan mampu membuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelah hadirnya ULSI yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer. Tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh pertama kali sebagai sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, hingga diciptakannya mouse, GUI, dan komputer jinjing yang kita kenal dengan sebutan laptop. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Kedua kemajuan rekayasa yang pertama adalah kemampuan pemrosesan paralel. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa adanya hambatan. Adapun perancangan kinerja dari segi perkembangan yaitu 1. Pengolahan citra, pengenalan voice,
video konferensi, multimedia, dan transfer data. Ciri-ciri komputer generasi kelima: 1. Menggunakan LSI, 2. Fitur semakin banyak, 3. Kecepatan pemrosesan informasi meningkat, dan 4. Dapat berdampak perkembangan komputer untuk manusia. Adapun peningkatan kinerja mikroprosesor harus berlanjut, tidak kena henti dengan berbagai teknik yang dikembangkan, di antaranya branch prediction, data flow analysis, dan speculative execution. Selanjutnya terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komputer lainnya, di antaranya meningkatkan jumlah bit, mengubah antar muka RAM, dan meningkatkan bandwidth. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.